Selamat pagi, kembali lagi kita bertemu di mata kuliah profesional isu in nursing. Dengan topik kali ini kita akan membahas tentang kebutuhan kesehatan secara global. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini untuk mengidentifikasi kesehatan secara global itu dan aspek prioritas di negara-negara berkembang dan memahami apa yang dimaksud dengan The Global Health Agenda. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam, kita harus mengetahui dulu apa itu The Universal Declaration of Human Rights, bahwa setiap orang harus berhak atas standar hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraannya secara pribadi. Dan WHO tahun 2015 menyebutkan bahwa kesehatan itu tidak hanya bicara tentang kelemahan dan penyakit, tetapi juga membicarakan tentang bagaimana keadaan fisik, mental, dan kesejahteraan sosial dari pribadi masing-masing orang. Sedangkan kesehatan global itu merupakan pemahaman perawatan kesehatan dalam konteks internasional dan interdisipliner. Jadi secara internasional dan memerankan beberapa disiplin yang ada yang mendukung dari kesehatan itu sendiri. Dan kesehatan global juga termasuk terhadap studi, penelitian, dan praktik kedokteran maupun keperawatan yang fokus untuk meningkatkan kesehatan dan pemerataan layanan kesehatan untuk populasi di seluruh dunia. Jadi cakupannya adalah dunia. Inisiatif kesehatan global juga memperhitungkan disiplin medis, baik itu medis dan non-medis, seperti epidemiologi, sosiologi, kesenjangan ekonomi, kebijakan publik, faktor lingkungan, dan studi budaya yang terkait dalam kesehatan global itu sendiri. Nah, yang bertanggung jawab terhadap kesehatan global ini yaitu Organisasi Kesehatan Dunia atau sering kita sebut dengan WHO. Ini merupakan yang bertanggung jawab atau paling terkemuka yang berfokus terhadap kesehatan global. Tapi tidak menutup kemungkinan banyak organisasi yang membahas atau fokus terhadap kesehatan dunia yang ada terjadi di dunia atau secara internasional. Ada 6 isu kesehatan global, yaitu yang pertama pandemik, salah satunya yang saat ini yang lagi hits yaitu corona. Ada yang kedua environmental factor, yang ketiga itu economic disparities and access to kesehatan, yang keempat itu political factor, yang keempat non-communicable disease, yang keenam itu adalah animal health, baik itu makanan maupun bagaimana supply-nya. Yang pertama kita bahas dulu Sustainable Development Goals, atau sering disebut dengan SDGs. SDGs ini awalnya dari MDGs. Kalau SDGs ini adalah suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pimpinan dunia, termasuk Indonesia sendiri, guna untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. Kebijakan pencapaian SDGs di Indonesia sendiri ada 3. Yang pertama, mengoptimalkan peran koordinasi dari Kemen PPN atau Bappenas dalam pembangunan, karena hampir seluruh tujuan pembangunan berkelanjutan dari SDGs tersebut telah terakomodasi dalam RPJMN. Yang kedua, melibatkan semua pihak, baik itu pemerintah, parlemen, media, filantropi, dan bisnis, pakar, dan akademisi untuk bersinergi sesuai dengan peran dan fungsi kemampuannya masing-masing. Yang ketiga itu atau yang terakhir adalah kelembagaan yang dapat secara langsung bekerja, baik itu secara strategis maupun operasional. Nah, ini merupakan harapan dari SDGs itu sendiri, di mana tahun 2015 normally adopted by UN, sedangkan tahun 2016 diharapkan dari MDGs itu berubah menjadi SDGs, dan tahun 2030 sudah deadline terhadap pengimplementasian secara penuh dari SDGs itu sendiri. Adapun tujuan Sustainable Development Goals ada 17 goals atau 17 target, di mana ke-17 itu yaitu menghapus kemiskinan, mengakhiri kelaparan, kesehatan yang baik dan adanya kesejahteraan, pendidikan yang bermutu, kesetaraan gender, akses air bersih dan sanitasi, energi bersih dan yang terjangkau, pekerjaan yang layak, infrastruktur, industri inovasi. Yang ke-10 itu mengurangi ketimpangan, kota dan komunitas yang berkelanjutan,
konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab dengan kualitasnya, penanganan dan perubahan iklim, ekosistem laut yang terjaga, ekosistem darat yang terjaga, perdamaian, keadilan, kelembagaan yang kuat, serta yang terakhir, kemitraan untuk mencapai tujuan. Jadi dari 17 tujuan ini memiliki prinsip pelaksanaan. Yang pertama itu universality, yang dilaksanakan di negara maju maupun negara berkembang. Integration yaitu saling keterkaitan semua dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dan prinsip yang terakhir itu adalah no one left behind, yaitu harus memberi manfaat bagi semua, terutama bagi yang rentan, dan pelaksanaan yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Nah, prinsip SDGs ini saling berhubungan satu sama yang lain, di mana inclusive economic development akan berhubungan dengan environmental sustainability dan berhubungan juga dengan environmental sustainability yang mencakup terhadap kecakupan gizi, pelayanan kesehatan, pendidikan, jaminan sosial, dan kesetaraan gender. Sedangkan dari inclusive economical development itu akan mengurangi kesenjangan, mengentaskan kemiskinan, dan memastikan pekerjaan yang layak dan produktif. Nah, tujuan dari Sustainable Development ini ada 17 target dan 17 tujuan dan 169 target. Kalau kita bicara tentang kesehatan, maka dari 17 tujuan tersebut yang erat hubungannya dengan kesehatan yang menjadi fokus dari sektor kesehatan yaitu ada 4 tujuan dengan 19 target dan 31 indikator. Nah, ini harus kita pahami apa yang hubungannya dengan kesehatan. Keempat tujuan tersebut berada pada posisi yang nomor 2, di mana mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi serta mendorong pertanian yang berkelanjutan, yaitu tujuan nomor 2. Dari tujuan nomor 2 ini diharapkan ada 8 target yang erat hubungannya dengan gizi masyarakat. Tujuan yang kedua yaitu dari nomor 3, di mana menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang dari semua usia. Dari tujuan yang kedua ini, yaitu nomor 3, diharapkan ada 13 target yang fokus terhadap sistem kesehatan nasional. Sedangkan tujuan yang ketiga yang erat hubungannya dengan kesehatan diambil dari nomor 5, yaitu menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh wanita dan perempuan. Nah, ini ada 9 target yang fokus terhadap akses kesehatan produksi dan KB. Sedangkan tujuan yang terakhir dari kesehatan itu sendiri yaitu untuk menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang. Ini ada 8 target yang fokus terhadap sanitasi dan air bersih. Apa dampak yang diharapkan dari SDGs itu sendiri? Dampaknya yaitu yang pertama pengurangan kemiskinan, adanya akses merata terhadap pelayanan dan jaminan sosial, yang ketiga keberlanjutan lingkungan dan mempertinggi ketahanan terhadap bencana, dan yang terakhir itu adalah pemerintah akan meningkatkan kualitasnya dan akses merata bagi kehidupan atau keadilan bagi semua orang. Nah, itu tentang SDGs, dan sekarang kita masuk ke topik yang berikutnya yaitu Global Health Security Agenda atau sering disingkat dengan GHSA, di mana GHSA itu adalah agenda keamanan kesehatan global yang sekelompok negara, organisasi internasional, baik itu LSM, perusahaan sektor swasta yang bersama-sama memajukan dunia yang aman dan terlindungi dari ancaman penyakit menular. Nah, di bawah GHSA ini, negara-negara dari seluruh dunia akan membuat komitmen baru dan nyata untuk meningkatkan keamanan kesehatan global sebagai prioritas tingkat kepemimpinan dari tingkat nasional. Nah, kalau kita mengetahui GHSA, kita harus mengetahui dulu sejarah dari GHSA itu. Jadi GHSA itu pada tahun 2001 diusulkan oleh Finlandia International Health Regulation tahun 2005. Nah, juga WHO dan bersifat tidak terikat hukum. Jadi GHSA ini tidak terikat hukum, di mana GHSI diubah menjadi GHSI itu pada tahun 2011.
yang diusulkan oleh USA. Secara resmi, The Global Health Security Agenda itu diluncurkan di Februari tahun 2014, di mana tergabung negara G7 atau negara-negara 7 negara yang mendorong suksesnya GHSA pada bulan Juni tahun 2014. Baik itu Finlandia dan Indonesia menjadi tuan rumah pada saat itu yang berkomitmen mengembangkan GHSA dan akan dilaksanakan pada bulan Mei dan Agustus. Nah, mengapa Global Health Security Agenda menjadi isu yang paling penting saat ini? Karena GHSA ini membahas tentang munculnya penyebaran mikroba baru. Jadi ini menjadi fokus utamanya. Yang kedua, sistem kesehatan yang lemah di sebagian besar negara. Yang ketiga itu globalisasi perjalanan dan perdagangan. Yang keempat, bagaimana infeksi, penyakit, dan fenomena permanen. Dan yang terakhir itu antimikrobial drug resistant. Nah, adapun visi dari GHSA itu sendiri yaitu ada 3. Epidemi penyakit menular tidak hanya menimbulkan ancaman kesehatan lokal, tetapi juga menimbulkan ancaman kesehatan internasional. Seperti yang saat ini yang sudah kita tahu bersama bahwa pandemi COVID-19 yang berasal dari satu negara akan mengancam kesehatan secara internasional. Visi yang kedua yaitu kerjasama multisektoral nasional dan kesiapan merupakan inti dari memerangi penyakit infeksi secara efektif melalui penguatan sistem kesehatan dan kesiapan. Ini maksudnya bahwa setiap negara itu atau setiap negara harus memiliki kesiapannya dalam menanggulangi kesehatan yang ada di negaranya, sehingga setiap negara bertanggung jawab kesehatannya akan berdampak terhadap kesehatan internasional juga. Yang ketiga yaitu visinya di mana epidemi penyakit menular tidak hanya menimbulkan ancaman kesehatan lokal tetapi juga ancaman kesehatan internasional. Jadi ini jelas ya fokusnya untuk menimbulkan atau menghasilkan keamanan kesehatan internasional. Jadi setiap negara itu harus bertanggung jawab terhadap pengurangan dari ancaman infeksi atau epidemi penyakit menular di kesehatan lokal di negara maupun daerah-daerah tertentu. Ada target aksi dari GHSA itu sendiri di mana prevent, detect, dan respond. Dari prevent, detect, respond ini ada 11 aksi yang harus diperhatikan dan ada 3 area yang menjadi fokus dari GHSA ini sendiri. Nah, bagaimana kolaborasi tingkat negara dari GHSA? Untuk memberikan penguatan capability dari keamanan kesehatan itu sendiri, ada hal-hal yang saling berhubungan sehingga menimbulkan kekuatan, di mana setiap negara harus berkomitmen untuk melakukan assessment terhadap gap analysis, dan ini akan mengkaitkan dari berbagai multisektoral. Nah, ini akan menghasilkan bagaimana penguatan dari 11 aksi target yang ditetapkan oleh GHSA itu sendiri. Untuk mencapai 11 tujuan dari target GHSA itu sendiri, komitmen yang perlu kita ambil partnernya yaitu terhadap funding atau pendanaan, pelatihan, advice, dan equipment atau peralatan. Nah, semuanya ini akan saling keterkaitan untuk mencapai penguatan dari kapasitas security kesehatan itu sendiri. Pertemuan GHSA yang diadakan terakhir kali itu ada di Helsinki, itu Finlandia, pada tanggal 5 sampai tanggal 6 Mei tahun 2014. Dan dilakukan juga di Jakarta tanggal 21 sampai tanggal 22, yaitu di Hotel Shangri-La. Yaitu pertemuan itu untuk membangun komitmen global untuk pendekatan multisektoral dan pengelolaan penyakit zoonotik dalam mendukung agenda kesehatan global dalam rangka kesehatan masyarakat publik. Nah, pertemuan GHSA selanjutnya akan dilakukan pada tahun 2023. Jadi ini merupakan hal topik yang perlu kita ketahui sebagai kita tim kesehatan
di mana pada tahun 2023 nanti akan diadakan YHSA juga yang akan membahas visi dan misi yang fokus terhadap country ownership, inclusive, cost effective, mutual accountability, transparan, multisektoral, measurable progress dan impact, sustainability, partnership, dan proaktif. Nah, ini merupakan organisasi-organisasi dunia yang terlibat dalam GHSA tersebut. Dan seperti yang kita ketahui sekarang, coronavirus disease juga merupakan topik yang menjadi fokus dari GHSA, di mana seperti kita ketahui COVID-19 itu berasal dari satu negara yang menyebar ke beberapa negara dan bahkan saat ini sudah hampir mencakup semua negara yang ada di dunia ini. Nah, ini COVID-19 juga akan menimbulkan jumlah korban dan kerugian harta benda, dan ini menjadi fokus yang diperhatikan dari GHSA karena ini merupakan penyakit infeksi secara global. Nah, berbagai pencegahan dilakukan oleh masing-masing negara yang disesuaikan dengan asesmen dari negara tersebut, seperti di negara kita yang dikenal dengan pencegahan, ada itu social distancing atau physical distancing, ada kerajinan terhadap cuci tangan, penggunaan masker, bekerja di rumah, dan termasuk PSBB atau PPKM yang kita laksanakan di negara kita saat ini. Jadi COVID-19 ini merupakan kesehatan atau isu global yang menjadi perhatian kita dan menjadi perhatian dari GHSA itu sendiri. Nah, demikian penjelasan kita di topik kita bagaimana isu-isu kesehatan global, dan berikut merupakan daftar pustaka yang dapat kita baca untuk mendukung update-update dari isu-isu kesehatan global yang terjadi saat ini. Harapannya semua kita mampu memahami atau mengupdate bagaimana itu kesehatan, isu-isu kesehatan yang terjadi di negara kita, baik itu secara lokal, secara nasional maupun secara internasional. Demikian penjelasan kita kali ini, kita bertemu lagi di topik kita yang berikutnya. Terima kasih.